Ya, jadi beberapa tahun yang lalu aku mengupload sebuah video jedak-jeduk 3D tracking di YouTube dan TikTok. Kemudian kebetulan video itu booming di TikTok hingga tembus 90.000 views dan beberapa orang ingin meminta saya untuk membuat tutorial dari video tersebut. Dan ya, aku buatin video tutorialnya dan tanpa basa-basi kita langsung ke tutorialnya. Ya, pertama-tama kalian tentu saja buka After Effects terlebih dahulu, kemudian create new composition dengan composition setting yang bebas, terserah. Dan kemudian kita masukkan footage dari video yang ingin kalian tracking. Kita contoh, saya akan ambil dari ini. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya seperti yang kita lihat bahwa videonya ini shaking ya, getarannya terlalu tinggi. Nah, ini terlalu shaking gitu, gak stabil video perekaman dari videonya ini. Nah, untuk itu kita perlu ngestabilin video ini menggunakan warp stabilizer. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan efek tersebut. Tapi kalau videonya sudah stabil, kalian tidak perlu melakukan step yang ini, kalian bisa langsung ke skip ke step berikutnya. Dan ya, ini saya masukin karena mungkin saat ingin membuat sinematik kameranya shakingnya nggak bisa ketolong, jadi perlu di stabilizer. Oke, kita tunggu. Nah, sudah masuk ke bagian stabilizing. Nah, setelah di stabilizing maka videonya bakal jauh lebih stabil. Nah, videonya bakalan jauh lebih stabil dari sebelumnya. Kemudian jika kalian melakukan warp stabilizer, kalian perlu klik kanan untuk precomp dari video tersebut dan ubah dari leave all attributes to move all attributes. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa cut bagian kosongnya segini. Oke, jika sudah, kalian klik efek ini, layer ini lagi, kemudian kalian masukkan 3D camera tracker. Nah, kalian tunggu saja hingga proses analyzingnya ini selesai. Dan ini akan memakan waktu yang cukup lama, tergantung dari spesifikasi komputer atau laptop kalian. Nah, jika sudah berhasil di tracker, maka akan muncul titik-titik warna-warni seperti ini. Nah, titik-titik tersebut yang akan kita gunakan untuk melakukan tracking. Nah, pertama kita akan mencoba melakukan tracking menggunakan efek shaper. Kita create new solid, kemudian kita bikin mesh. Nah, kita kecil aja segini, kemudian kita masukkan shaper. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa pergi ke customize core type, ke layer mask, kemudian klik kanan, blending mode ke screen. Seperti ini. Kita nyalakan ini dulu 3D-nya. Kalian klik pada komposisi yang tadi. Nah, kita cari bagian yang mana yang ingin kita tracking. Misalnya pada bagian gambar Intel Core ini, kalian bisa cari aja titik yang menurut kalian pas. Nah, misalkan titik seperti ini, kalian klik kanan, create new and camera. Oke. Setelah itu kalian pergi ke track 0 ini, klik P untuk mengecek position, kita Ctrl C untuk copy paste untuk nge-copy dari posisi ini, kemudian kita pergi ke solid ini lagi, kita Ctrl V. Nah, maka posisi dari sampel tersebut sudah berada di posisi tempat yang ingin kita tracking. Nah, setelah itu kalian bisa otak-atik bebas dari efek tersebut ya. Kita sedikit otak adjust sedikit untuk ketinggian dan scale-nya.
Nah, jika sudah kalian atau posisinya maka hasilnya bakalan kayak gini. Nah, sudah berada pada posisi yang kita inginkan. Nah, untuk bagian ini memang sedikit miss karena dari pergerakan kameranya yang cenderung berubah arahnya cukup signifikan gitu, jadinya nggak bisa terlalu ngepas. Bisa dipasin, tapi kita harus mengubah masknya ini pada bagian yang terlihat mengalami perubahan posisi. Ya, kita tidak perlu itu. Nah, jika sudah, mungkin kita bisa otak-atik sedikit biar lebih enak dilihat. Start size kita 0, kemudian mask evolution kita klik jamnya, kemudian kita tarik sampai akhir ke 4. Nah, nanti dia bakalan seperti ini bergerak animationnya. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan green screen seperti ini, bisa kalian tinggal masukkan ke Adobe After Effects-nya. Nah, kita sebelumnya cari dulu posisi yang ingin kita gunakan. Saya ingin taruh di sini, create new. Nah, kemudian pada bagian ini kita nyalain 3D-nya, taruh di atas dulu, P position kita paste seperti ini. Kemudian kita highlight untuk menghilangkan green screen-nya, kita adjust position dari green screen-nya ini. Nah, nanti bakalan kayak gini. Kita sedikit aja ke sini. Nah, kurang lebih nanti bakal kayak gini. Nah, supaya terlihat lebih realistis, kita bisa tambahkan drop shadow. Kemudian kita bisa menambahkan sisi apa yang lupa gua aja. Ya, kita bisa menambahkan sisi slant, kemudian kita atur posisi floor ke bagian bawah dari karakter ini, seperti ini. Kemudian stretchingnya kita uncheck. Nah, setelah itu slantnya kita bisa adjust. Kita duplicate dulu. Ini kita slantnya kita adjust seperti ini. Kemudian pada set color kalian checklist untuk mengubah warnanya ini, terus saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih terlalu kasar, masih kasar ini shadownya. Untuk fixnya kita bisa tambahkan Gaussian blur, kita di 30 aja. Nah, biar sedikit lebih menyatu dengan backgroundnya. Kemudian kita bisa tambahkan deep glow untuk karakternya ini, require context. Nah, seperti ini. Kalau terlalu over bisa kita kurangin aja, adjust, yang penting kelihatan lebih glow aja gitu. Nah, dan ya hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya kurang lebih kayak gini, dan kalian bisa modifikasi sesuka kalian untuk membuat 3D kamera tracking seperti ini ya. That's all my tutorial from me ya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Bagas, goodbye.